Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di panggonan wingit, tempat di mana kisah-kisah sunyi, bisik yang terlupakan, dan jejak gelap kehidupan sehari-hari kembali diungkap perlahan. Pada malam ini, kami akan mengajak kalian menyusuri sebuah cerita dari ujung gang kampung, tentang warung sederhana, tentang usaha mencari rezeki, dan tentang pilihan-pilihan kecil yang tanpa disadari membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Siapkan diri kalian, matikan lampu jika berani, dan dengarkan baik-baik, karena tidak semua yang laku itu membawa berkah. Selamat mendengarkan di Panggonan Wingit. Hendra mendorong gerobak mie ayam dan sate itu setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik. Gang tempat ia berjualan sempit, hanya cukup dilalui satu motor. Di kanan kiri, rumah-rumah berdempetan, catnya pudar oleh hujan dan panas bertahun-tahun. Bau sabun cuci, sisa nasi dan tanah lembab bercampur jadi aroma khas kampung yang tak pernah benar-benar hilang. Ia memilih ujung gang karena murah, tak strategis kata orang, tapi hanya itu yang mampu ia bayar. Spanduk kecil bertuliskan mie ayam dan sate Mas Hendra digantung seadanya. Hurufnya mulai luntur. Setiap pagi, ia menyalakan kompor, merebus mie, memanaskan kuah, menusuk sate satu persatu dengan tangan yang mulai kasar. Semua dilakukan dengan harapan sederhana. Hari ini ada yang datang, hari ini bisa menutup cicilan. Namun hampir setiap siang, bangku plastik tetap kosong. Sesekali ada anak kecil membeli es, atau ibu-ibu bertanya harga, lalu pergi. Hendra tersenyum, meski dadanya terasa berat. Ia hafal benar perasaan malu saat menutup warung lebih awal, membawa pulang sisa dagangan yang tak laku. Di rumah, istrinya jarang bertanya, tapi diam itu justru terasa menekan. Hendra tahu, di kepala istrinya berputar hal yang sama. Uang sekolah, listrik, utang koperasi, dan cicilan alat yang belum lunas. Setiap malam, Hendra menghitung uang dengan jari gemetar, berharap angkanya berubah jika dihitung ulang. Pagi di kampung selalu ramai oleh suara ibu-ibu belanja, panci beradu, dan radio tua yang memutar lagu dangdut pelan. Siang terasa panas dan lambat. Malam datang bersama suara ronda, kentongan dipukul malas, dan obrolan lelaki dewasa tentang harga beras, motor kredit, dan usaha yang makin solid. Hendra sering duduk di warungnya saat maghrib, menunggu tanpa benar-benar berharap. Suara azan dari musola di ujung gang selalu membuat dadanya sesak. Ia masih sholat, tapi pikirannya tak pernah tenang. Doa-doanya terasa menggantung, seperti tak sampai. Ia mulai berasa malu pada tetangga. Malu pada diri sendiri. Seorang kepala keluarga yang tak mampu membuat warungnya ramai. Kadang ia berpikir, mungkin ia memang tidak berbakat berdagang. Tapi pikiran itu segera ia tepis, karena tidak ada pilihan lain. Suatu malam, saat ronda baru saja lewat dan lampu gang mulai diredupkan, Hendra mendengar obrolan dari dua lelaki tua di bangku dekat pos ronda. Ia tak berniat mendengar, tapi suara mereka pelan dan terbawa angin. Dulu di sini ada yang jualan begini juga, kata salah satu. Iya, tapi laku banget, padahal tempatnya sama-sama di ujung, sahut yang lain. Kamu tahu kenapa? Katanya sih, ya gitu. Kalimat itu menggantung, tidak dijelaskan, tidak ditegaskan, tapi cukup membuat Hendra menoleh. Salah satu lelaki melirik ke arah warungnya, lalu segera memalingkan wajah. Hendra pura-pura sibuk membereskan mangkuk. Dadaknya berdegup pelan. Ia tahu persis nada suara seperti itu. Nada orang-orang yang tahu sesuatu, tapi enggan mengatakannya terang-terangan. Saat menutup warung malam itu, Hendra berjalan pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Di kepalanya, kalimat tadi terus berputar. Katanya sih, ya gitu. Gang terasa lebih sepi, angin membawa bau tanah basah dari arah kuburan kecil di ujung kampung. Untuk pertama kalinya sejak membuka usaha, Hendra bertanya dalam hati, bukan kepada siapapun. Apakah semua usaha memang harus selalu lewat jalan yang lurus, atau ada jalan lain yang tak pernah dibicarakan terang-terangan? Pertanyaan itu tak ia ucapkan, tapi malam itu, Hendra tidur dengan perasaan tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, jauh sebelum ia benar-benar menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris sama. Hendra membuka warung lebih pagi, menutupnya lebih malam. Ia menambah porsi, memperbaiki rasa kuah, bahkan menurunkan harga sate. Semua dilakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Namun, bangku plastik tetap sering kosong. Panci kuah lebih sering dingin sebelum habis.
Ia mulai terbiasa dengan rasa kecewa yang datang setiap sore. Uang hasil jualan tak pernah cukup menutup kebutuhan harian. Cicilan menunggu. Telepon dari koperasi datang lebih sering. Hendra mengangguk-angguk saat menerima panggilan itu, menjanjikan pembayaran yang ia sendiri tak tahu akan datang dari mana. Karena pulang larut, Hendra memilih jalan pintas menuju rumah, jalan kecil yang melewati kebun kosong dan kuburan lama di pinggir kampung. Siang hari jalan itu biasa saja, tapi malam mengubahnya. Lampu penerangan jarang, sebagian mati, sebagian redup berkedip seperti kelelahan. Langkah kaki Hendra sering melambat tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan atau nisan yang tertutup lumut. Angin malam membawa bau tanah basah, bercampur aroma daun kering dan bunga Kamboja yang gugur. Di sana, suara alam terdengar lebih jelas. Jangkrik bersahut-sahutan, daun bergesek. Kadang terdengar bunyi sesuatu jatuh, entah ranting atau batu kecil. Hendra selalu menunduk, mempercepat langkah, dan menahan napas sampai melewati batas kuburan. Suatu malam, saat lampu warungnya padam sebentar karena listrik turun, Hendra duduk sendirian di bangku kayu. Warung terasa lebih sempit dari biasanya. Cahaya lampu bohlam kuning kembali menyala, tapi redup. Bayangan wajan dan panci terlihat panjang di dinding. Saat itulah ia menyadari, ia tak benar-benar sendiri. Di seberang jalan, dekat pohon tua, duduk seorang lelaki sepuh. Pakaiannya sederhana, kemeja lusuh, sarung digulung rapi, sandal jepit tua. Wajahnya biasa saja, bahkan terlihat seperti warga kampung lain yang sering lewat. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menakutkan. "Masih buka?" tanyanya pelan. Hendra mengangguk, tangannya gemetar ringan saat mengambil mangkuk. Lelaki itu tidak langsung memesan, ia hanya menatap warung seolah memperhatikan setiap detail. Panci, tusuk sate, kompor. "Tempatnya sepi," katanya lagi, datar, bukan mengejek, seperti pernyataan biasa. Hendra tersenyum kaku. "Iya, Pap, masih belajar." Lelaki itu mengangguk pelan. Belajar itu lama, kadang orang butuh petunjuk. Kalimat itu berhenti di situ. Tak ada penjelasan lanjutan, tak ada tawaran. Ia akhirnya memesan semangkuk mie ayam, memakannya perlahan, nyaris tanpa suara. Saat membayar, ia menyelipkan uang pas, tak lebih. Sebelum pergi, lelaki itu berdiri dan berkata, "Kalau ingin dagangan hidup, jangan biarkan dapurmu benar-benar kosong di malam tertentu." Hendra ingin bertanya, malam apa? Maksudnya apa? Tapi lelaki itu sudah melangkah pergi, menyatu dengan gelap. Sejak malam itu, Hendra merasa ada perubahan kecil, bukan pada warung, tapi pada dirinya. Ia lebih sering melamun. Saat melewati kuburan, rasa tidak nyaman itu makin jelas, seperti langkahnya selalu diikuti. Ia mulai menoleh ke belakang tanpa alasan. Petunjuk lelaki itu terngiang, samar, tak jelas. Tapi justru itulah yang membuatnya terus dipikirkan. Hendra tahu ini tidak benar. Ia tahu jalur seperti ini sering berujung buruk. Namun setiap kali membuka dompet dan melihat isinya, setiap kali mendengar napas istrinya yang tertahan di malam hari, keraguannya mulai kalah oleh keputusasaan. Ia belum mengambil keputusan apapun. Namun malam-malam itu, saat lampu warung redup dan suara alam makin nyaring, Hendra mulai merasa bukan bahwa ia mencari sesuatu, melainkan sesuatu perlahan mulai mendekat, menunggu ia cukup lelah untuk membuka pintu. Awalnya, Hendra tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang aneh. Ia hanya mengikuti petunjuk kecil yang terlintas di kepalanya, seperti kebiasaan baru yang tampak sepele. Pada malam tertentu, ia tidak langsung membereskan dapur setelah warung tutup. Panci kuah dibiarkan di atas kompor sampai benar-benar dingin. Kompor tidak dimatikan sepenuhnya, hanya dikecilkan apinya, seperti menjaga sesuatu tetap hidup. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya soal teknik memasak. Banyak penjual lain melakukan hal serupa, katanya dalam hati. Keesokan paginya, sesuatu berubah. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi cukup terasa. Seorang tukang ojek berhenti dan makan, lalu dua ibu-ibu dari ujung gang duduk sambil berbagi seporsi mie ayam. Siang hari, seorang buruh proyek membeli sate untuk dibungkus. Tidak ada antrean panjang, tidak ada keramaian tiba-tiba. Semuanya terasa wajar. Namun bagi Hendra, itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang.
Hari demi hari, warungnya tidak lagi benar-benar sepi. Hendra mulai pulang dengan perasaan lebih ringan. Uang di laci bertambah sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi cukup membuat napasnya tidak lagi sesak. Ia mulai tersenyum lebih sering, meski senyum itu terasa kaku, seolah belum terbiasa dengan rasa lega. Namun bersama perubahan itu, muncul kebiasaan lain. Hendra selalu menyisakan kuah di panci, tidak pernah ia buang ke selokan seperti dulu. Bahkan saat kuah sudah tak layak jual, ia hanya menutup panci rapat-rapat dan membiarkannya semalaman. Anehnya, kuah itu jarang benar-benar basi. Baunya tetap sama, warnanya tidak berubah. Ia juga mulai memisahkan beberapa tusuk sate. Tusuk-tusuk itu ditaruh di kaleng kecil, tidak ikut dijual. Jumlahnya selalu sama. Entah kenapa, tangannya selalu berhenti sendiri setelah menusuk sate ke jumlah tertentu. Setiap kali ada pelanggan yang hampir membeli semua sate, Hendra merasakan dorongan halus di dadanya. Bukan suara, bukan perintah, hanya perasaan tidak enak jika kaleng itu sampai kosong. Pantangan itu tidak pernah diucapkan siapapun, tapi Hendra memahaminya dengan jelas. Warung semakin ramai menjelang sore. Beberapa pelanggan berkata rasa mie ayamnya beda, lebih gurih, lebih nempel di lidah. Ada yang bilang kuahnya bikin hangat lebih lama. Hendra tertawa kecil, merendah, bilang mungkin karena bumbu baru. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Dulu rasanya biasa aja ya. Iya, sekarang kok kayak ada yang kurang tapi nagih. Aneh, tapi enak. Hendra mendengarnya sambil membalik sate. Asap naik perlahan, membuat matanya perih. Ia merasa bangga sekaligus gelisah. Setiap pujian datang bersama rasa takut kecil. Bagaimana kalau ini berhenti? Malam hari, saat menutup warung, Hendra sering berdiri lama menatap panci kuah dan kaleng sate. Lampu bohlam kuning menggantung rendah. Cahayanya membuat bayangan panjang di lantai. Kadang ia merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang menunggu. Ia masih sholat, masih berdoa, tapi ada jarak yang tak bisa ia jelaskan, seolah sebagian dari dirinya sedang menahar sesuatu agar tidak runtuh. Suatu malam istrinya bertanya pelan, "Mas, kenapa kuahnya nggak dibuang?" Hendra terdiam sebentar. "Biar besok nggak mulai dari nol," jawabnya akhirnya. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi bahkan ia sendiri tahu, bukan itu alasan sebenarnya. Saat tidur, Hendra bermimpi samar tentang dapur yang tak pernah kosong. Tentang tangan-tangan yang menghitung tusuk sate dalam gelap. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi saat pagi datang dan warung kembali ramai, mimpi itu perlahan tenggelam oleh rasa puas yang sulit ditolak. Hendra belum merasa bersalah, belum sepenuhnya takut. Namun di antara kepulan asap sate dan pujian pelanggan, ia mulai sadar, sesuatu telah berjalan. Dan seperti api kecil di bawah panci, ia sudah terlanjur membiarkannya menyala. Keramaian datang tanpa pernah benar-benar diumumkan. Warung Hendra mulai penuh menjelang sore, terutama ketika matahari turun dan suara azan maghrib menggantung di udara. Bangku plastik jarang kosong, kompor menyala terus, wajan sate mendesis tanpa jeda. Hendra bekerja cepat, hampir tanpa berpikir, seperti tubuhnya sudah hafal ritmenya sendiri. Namun, ia mulai menyadari sesuatu yang janggal dari pelanggan-pelanggannya. Banyak yang datang sendirian, duduk diam, tidak bermain ponsel, tidak mengobrol. Tatapan mereka kosong, menatap mangkuk atau bara api sate terlalu lama. Mereka makan perlahan, nyaris tanpa suara, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kadang Hendra merasa mereka tidak benar-benar melihatnya saat membayar. Pelanggan-pelanggan itu hampir selalu datang menjelang maghrib atau setelah gelap turun. Jarang terlihat di siang hari. Setiap kali azan berkumandang, Hendra berniat menutup warung sebentar untuk sholat. Tapi selalu saja ada pesanan datang di saat yang sama. "Sebentar lagi, Pak," katanya pada diri sendiri. Satu pesanan berubah jadi 2, lalu 3, hingga azan selesai, dan niat itu menguap begitu saja. Di rumah, perubahan Hendra mulai terasa. Ia lebih sering diam. Jika berbicara, nadanya mudah meninggi. Hal-hal kecil membuatnya kesal. Anak yang berisik, piring belum dicuci, atau pertanyaan sederhana dari istrinya. Ia sering melamun, menatap kosong, seperti pikirannya tertinggal di warung. Istrinya memperhatikan tapi tak langsung menegur. Hanya suatu malam ia berkata pelan, "Mas, sekarang sering capek ya?" Hendra mengangguk, tanpa menoleh. Ia sendiri tidak yakin apa yang membuatnya lelah. Tubuhnya tidak terlalu letih, tapi pikirannya seperti terus bekerja, bahkan saat tidur. Ia mulai jarang sholat tepat waktu, bukan karena lupa,
melainkan karena selalu merasa ada yang harus diselesaikan dulu. Ada panci yang harus diperhatikan, ada sate yang harus dibalik, ada sesuatu yang terasa tidak boleh ditinggalkan. Warung kini menjadi pusat hidupnya, lebih dari rumah. Suasana malam di ujung gang terasa berubah. Lampu bohlam kuning menggantung lebih redup dari biasanya. Asap sate sering membentuk bayangan aneh di dinding. Kadang Hendra merasa mendengar suara langkah di belakangnya saat ia sendirian di dapur. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Bisik-bisik warga semakin jelas. Rasanya kok beda ya? Iya, kayak lebih dalam. Aneh, tapi bikin pengen balik. Hendra mendengar semua itu sambil tersenyum tipis. Ada rasa bangga, tapi juga rasa takut yang sulit ditepis. Ia mulai sadar bahwa semua ini tidak sepenuhnya normal. Namun setiap kali ia berniat berhenti mengikuti kebiasaan itu, bayangan warung sepi kembali muncul di kepalanya. Suatu malam, karena kelelahan, Hendra melakukan kesalahan kecil. Ia lupa menyisakan kuah. Panci itu ia cuci bersih tanpa berpikir panjang. Baru setelah air selokan mengalir membawa sisa kuah, dadanya terasa sesak. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Tangannya gemetar, tapi ia menenangkan diri. Cuma kuah, gumamnya. Malam itu, warung mendadak sunyi. Pelanggan yang biasa datang tidak muncul. Bangku kosong, angin bertiup lebih kencang membawa bau tanah basah dari arah kuburan. Lampu bohlam berkedip, lalu redup. Hendra berdiri kaku di belakang gerobak. Jantungnya berdegup tak wajar. Ia pulang dengan perasaan berat. Keesokan paginya, kuah yang ia masak terasa hambar. Sate cepat gosong. Pelanggan mengeluh pelan lalu tidak kembali. Hendra berdiri lama menatap panci, menyadari satu hal yang membuat nafasnya tercekat. Kesalahan kecil itu langsung dibalas. Dan untuk pertama kalinya sejak warungnya ramai, Hendra benar-benar merasa takut. Bukan pada sesuatu yang terlihat, melainkan pada kenyataan bahwa kini ia tahu apapun yang ia jalani ini sedang mengawasinya dengan sangat teliti dan tidak menyukai kelalaian sekecil apapun. Sejak malam warungnya mendadak sepi itu, tidur Hendra tidak pernah lagi utuh. Setiap kali memejamkan mata, ia terjebak dalam mimpi yang sama. Dapur warungnya terlihat kosong, lampu mati, tapi suara tetap ada. Bunyi sendok mengaduk panci. Bunyi tusuk sate disentuhkan satu sama lain, pelan, teratur, seolah sedang dihitung. 1, 2, 3. Hendra selalu terbangun sebelum hitungan selesai. Napasnya terengah, keringat membasahi punggung. Bau amis samar sering masih tertinggal di hidungnya, meski dapur rumah bersih dan kering. Gangguan tidak berhenti di mimpi. Saat sendirian di warung, Hendra mulai mendengar suara dari dapur yang kosong. Panci bergeser sedikit, api kompor seperti menyala sendiri, kecil tapi stabil. Pernah suatu malam, ia melihat kaleng tusuk sate tergeser beberapa senti dari posisi semula. Ia berdiri lama menatapnya, jantung berdegup, menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Perlahan, Hendra mulai mengerti. Apapun yang ia lakukan selama ini bukan sekadar kebiasaan aneh. Ada sesuatu yang ikut bekerja bersamanya. Sesuatu yang terbiasa diberi ruang. Dan kini, ruang itu terasa ingin diperluas. Tidak ada suara yang memerintah, tidak ada janji yang diperbaharui, tapi tekanan itu nyata, seperti perasaan bersalah yang terus mengganjal, seperti tatapan dari balik dinding yang menunggu ia melakukan kesalahan berikutnya. Di rumah, suasana berubah dingin. Anaknya mulai enggan masuk dapur. Istrinya sering terbangun malam-malam, mengatakan mendengar suara orang berjalan di rumah, padahal pintu terkunci. Suatu malam, anaknya menangis tanpa sebab jelas, menunjuk ke arah warung sambil berkata, "Di sana ramai, tapi nggak ada orang." Hendra membentak, lebih keras dari yang ia niatkan. Tangisan itu berhenti, tapi jarak muncul di antara mereka. Istrinya menatapnya lama, bukan dengan marah, melainkan takut. "Mas, rumah kita kenapa?" tanyanya lirih. Hendra tidak menjawab, ia sendiri tak tahu jawabannya. Hubungan mereka merenggang, rumah terasa bukan tempat beristirahat lagi. Hendra lebih sering berlama-lama di warung, meski sendirian. Di sana, setidaknya ia merasa tahu apa yang ditunggu darinya. Bisik tetangga kini terdengar jelas, meski tetap tak diucapkan langsung. Jam warungnya sering berhenti sendiri pas maghrib. "Iya, aku lihat jarumnya nggak gerak." Baunya kadang amis,
Padahal jualannya ayam. Tak ada yang menegur, tak ada yang bertanya langsung. Semua hanya memandang lebih lama dari biasanya, lalu berpaling. Suatu sore, tepat saat azan maghrib berkumandang, jam dinding di warung Hendra berhenti. Jarumnya terhenti tepat di angka 6, detiknya tidak bergerak. Hendra berdiri terpaku, mendengar azan mengalun panjang, terasa berat di dada. Di saat yang sama, dari kaleng kecil di sudut warung, terdengar bunyi halus. Tik, tik, tik. Tusuk sate itu bergerak sedikit, seperti disentuh dari dalam. Hendra menutup telinganya, memejamkan mata. Bau amis kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu sekarang. Apapun yang membantunya selama ini mulai menagih perhatian penuh. Bukan lagi sisa kuah, bukan lagi tusuk sate, tapi dirinya, waktunya, ketenangannya. Perlahan, tanpa paksaan kasar. Dan di tengah bau amis, jam yang berhenti, dan hitungan yang tak pernah selesai, Hendra akhirnya menyadari, harga dari jalan pintas ini bukan datang tiba-tiba, melainkan diambil sedikit demi sedikit, sampai ia tak sadar apa saja yang sudah hilang. Keputusan itu datang setelah 1 malam tanpa tidur. Hendra duduk sendirian di warung yang gelap, menatap panci dan kaleng tusuk sate seolah menatap sumber semua kegelisahannya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia berkata dalam hati bahwa ia ingin berhenti. Bukan berhenti berjualan, tapi berhenti mengikuti semua kebiasaan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, ia melakukan semuanya seperti dulu. Kuah yang tersisa ia buang. Tidak ada sate yang disisihkan. Setelah maghrib, ia menutup warung sebentar dan pulang untuk sholat. Akibatnya terasa cepat, terlalu cepat. Warung yang biasanya mulai ramai sore itu kembali sunyi. Bangku-bangku kosong, bahkan sampai malam. Ayam yang baru dibeli pagi itu mengeluarkan bau tak sedap sebelum sempat dimasak. Kuah yang baru direbus berubah keruh hanya dalam hitungan jam. Hendra berdiri lama menatap panci. Dadanya sesak, keringat dingin menetes di pelipis. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ia terlalu lelah. Malam itu, Hendra memaksa dirinya sholat lebih khusyuk. Ia duduk lama setelah salam, membaca doa yang sudah lama tak ia ulang dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak ada rasa lega, tidak ada ketenangan. Yang ada hanya hening yang berat seperti dinding tebal di antara dirinya dan apapun yang ia harapkan mendengar doanya. Batinnya terasa tertutup. Bukan karena ia lupa caranya beriman, melainkan karena setiap kali ia mencoba mendekat, pikirannya ditarik kembali ke warung, ke panci, ke tusuk sate, ke hitungan yang belum selesai. Tanda-tanda itu muncul tanpa wujud. Lampu warung mati sendiri lalu menyala kembali. Air keran menetes meski sudah ditutup. Jam dinding kembali berhenti setiap azan berkumandang. Tidak ada sosok yang menampakkan diri, tidak ada suara yang memerintah. Hanya tekanan halus, terus-menerus, seolah mengingatkan bahwa keputusan Hendra sedang diawasi. Ia mulai mengerti bahwa ini bukan soal berani atau takut. Ini soal ruang yang sudah ia berikan terlalu lama. Setiap pilihan terasa seperti sudah ditentukan ujungnya. Jika ia patuh, warung hidup. Jika ia melawan, segalanya membusuk. Hendra menyadari dengan perasaan dingin di dadanya. Ia masih bisa memilih, tapi pilihan-pilihan itu tidak lagi setara. Kebebasan itu sudah menyempit. Puncaknya datang pada suatu malam, ketika anaknya jatuh sakit. Panas tinggi, tubuhnya menggigil, matanya kosong menatap langit-langit. Istrinya panik, memanggil-manggil nama Hendra dengan suara bergetar. Di saat yang sama, ponsel Hendra berbunyi. Pesanan besar untuk warung, jumlah yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia berdiri di tengah rumah memegang ponsel, mendengar napas anaknya yang berat. Di luar, angin membawa bau amis samar dari arah warung. Jam di dinding rumah berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya, Hendra merasa benar-benar terpojok. Ia tahu apa yang diharapkan darinya. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia menolak. Dan di antara dua ketakutan, kehilangan usaha atau kehilangan sesuatu yang lebih berharga, Hendra menyadari satu hal yang membuat lututnya lemas. Apapun yang telah ia undang ke dalam hidupnya kini tidak lagi berurusan dengan dagangan semata. Ia sudah mulai menyentuh orang-orang terdekatnya. Dan pada malam itu, di bawah lampu rumah yang redup dan detik jam yang membeku, Hendra sadar penuhnya. Jalan kembali memang masih ada, tapi setiap langkah ke arahnya akan selalu dibayar dengan sesuatu yang ia cintai. Hendra akhirnya mengerti
bahwa yang selama ini diambil darinya bukan uang, bukan barang, bahkan bukan sekedar tenaga. Harga sebenarnya adalah dirinya sendiri, perhatiannya, pilihannya, dan perlahan keberadaannya sebagai manusia yang utuh. Warung itu kini selalu ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa henti, terutama saat senja turun dan malam benar-benar tiba. Panci kuah nyaris tak pernah kosong. Bara sate menyala stabil tanpa perlu sering diipasi. Semua berjalan seperti mesin yang sudah disetel dengan sempurna. Namun rumah Hendra menjadi sunyi. Istrinya tak lagi banyak bicara. Anak mereka lebih sering mengurung diri di kamar. Jika Hendra pulang, mereka menyapanya sekadarnya, seperti menyapa orang yang singgah sebentar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan keras, hanya jarak yang dingin dan rapi. Hendra merasakannya, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali mencoba berbicara, kata-katanya terasa kosong, seolah yang ingin ia sampaikan sudah lebih dulu diambil darinya. Ia kini lebih sering tidur di warung, bukan karena lelah, tapi karena merasa lebih dibutuhkan di sana. Anehnya, saat berada di balik gerobak, ia justru merasa seperti tamu. Tangannya bergerak otomatis, memasak, menyajikan, menerima uang, tanpa benar-benar terlibat. Kadang ia berdiri memandangi warung dari kejauhan, melihat dirinya sendiri bekerja, dan merasa asing, seperti sedang menjaga sesuatu yang bukan lagi miliknya. Warga mulai menyadari kejanggalan besar. Jam di warung itu hampir selalu berhenti di waktu yang sama setiap hari. Bau amis sesekali tercium saat angin tertentu bertiup, meski tak ada ikan atau daging mentah di sana. Ada yang melihat Hendra berdiri diam di tengah warung saat ramai, menatap kosong ke arah panci, sementara tangannya tetap bergerak. Tapi tak satu pun berani menegur. Semua merasa sudah terlambat. Seperti menegur orang yang sudah melangkah terlalu jauh ke dalam sungai. Airnya tenang, tapi arusnya tak terlihat. Suatu malam saat warung penuh dan suara sendok beradu dengan mangkuk memenuhi udara, Hendra berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar hitungan itu. Bukan dengan telinga, melainkan dengan kesadaran. Bukan tusuk sate yang dihitung, melainkan hari-harinya, satu demi satu. Ia menyadari bahwa warung ini tidak meminta lebih banyak ritual, tidak meminta tumbal yang kasat mata. Ia hanya membutuhkan Hendra tetap tinggal, tetap hadir, tetap menyerahkan waktu, perhatian, dan akhirnya makna hidupnya. Tidak ada monster yang muncul, tidak ada suara menggelegar, hanya pemahaman yang datang pelan, menekan, dan tak bisa ditolak. Hendra tersenyum tipis di tengah keramaian. Senyum orang yang akhirnya tahu kebenaran, tapi sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Di luar, adzan berkumandang, tapi tidak ada satupun detik jam yang bergerak. Dan di saat itulah, tanpa disadari siapapun, warung itu benar-benar menelan pemiliknya. Bukan dengan rahang atau bayangan, melainkan dengan rutinitas, kebutuhan, dan keputusasaan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Hendra masih berdiri di sana, namun yang tersisa hanyalah tubuh yang bekerja, menjaga sesuatu yang akan terus hidup, bahkan jika ia perlahan menghilang dari rumah, dari keluarga, dan dari dirinya sendiri. Tidak ada kejadian besar yang menandai berakhirnya semuanya. Tidak ada teriakan, tidak ada api, tidak ada darah. Perubahan itu datang seperti pagi yang terlambat. Pelan, nyaris tak disadari, tapi tak bisa ditolak. Suatu hari, warung di ujung gang itu tutup. Bukan karena bangkrut, bukan karena disegel. Gerobak itu hanya dibiarkan begitu saja. Spanduk mie ayam dan sate Mas Hendra masih tergantung. Warnanya makin pudar. Panci-panci tersusun sapi, tapi dingin. Bara arang sudah lama mati. Tidak ada lagi asap yang naik menjelang senja. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan Hendra berhenti berjualan. Sebagian warga bilang ia pindah. Sebagian lain bilang ia sakit dan tak sanggup berdiri lama. Tidak ada yang berani memastikan. Rumahnya masih ada, tapi jendelanya jarang terbuka. Istrinya dan anaknya terlihat sesekali. Menjalani hari seperti biasa, tapi dengan wajah yang lebih pendiam.
Kampung perlahan kembali normal. Ibu-ibu kembali belanja pagi tanpa membicarakan rasa mie ayam yang aneh tapi nagih. Ronda malam kembali membahas hal-hal ringan. Anak-anak berlari melewati ujung gang tanpa lagi menoleh ke arah warung. Bau amis itu tak pernah muncul lagi. Namun ada sesuatu yang tertinggal. Setiap kali maghrib tiba, beberapa warga masih melirik jam tangan mereka, memastikan jarumnya bergerak. Setiap kali melewati warung kosong itu, langkah mereka sedikit dipercepat. Tidak karena takut, melainkan karena ingatan yang tak ingin diingat kembali. Trauma kecil, kolektif, tak pernah dibicarakan, tapi dipahami bersama. Warung itu akhirnya dibongkar beberapa bulan kemudian. Gerobaknya dijual murah, panci-pancinya entah kemana. Tapi bekasnya tetap ada. Noda hitam di lantai, paku berkarat di tembok, dan ruang kosong yang terasa lebih sunyi dari seharusnya. Suatu subuh, azan berkumandang lebih jernih dari biasanya. Udara dingin menyentuh ujung gang. Di tempat warung itu pernah berdiri, hanya tersisa lantai semen yang lembab oleh embun. Tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan panci dingin dalam ingatan mereka yang pernah melihatnya menyala tanpa henti. Dan bagi kampung itu, pelajaran tak pernah diucapkan dengan kata-kata besar. Mereka hanya belajar dengan cara yang paling sederhana. Bahwa pesugihan bukan tentang menjadi kaya, bukan pula tentang keberuntungan, melainkan tentang apa saja yang rela dilepas sedikit demi sedikit. Nilai, iman, kehangatan rumah, dan akhirnya, kemanusiaan itu sendiri. Azan subuh selesai. Gang kembali sunyi. Hari baru dimulai. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang pernah melihat warung itu hidup di malam hari, keheningan itu akan selalu mengingatkan. Tidak semua rezeki datang untuk dimiliki, dan tidak semua yang tampak laku pantas dipertahankan. Itulah kisah tentang warung di ujung gang. Tidak ada jeritan, tidak ada darah. Hanya keputusan-keputusan kecil yang perlahan menghapus batas antara kebutuhan, keserakahan, dan kehilangan diri sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa jalan pintas Rizky tidak pernah benar-benar gratis. Ia selalu meminta sesuatu sebagai gantinya. Kadang bukan harta, melainkan iman, ketenangan, dan orang-orang yang kita cintai. Jika kalian punya pendapat tentang cerita ini, atau pernah mendengar kisah serupa di sekitar tempat tinggal kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah wingit lainnya. Dan bagikan ke teman-teman yang berani mendengar cerita di balik gelapnya kehidupan sehari-hari. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Hanya di Panggonan Wingit.